Hari Jumat ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu ayat, satu surat yang dinamakan dengan surat Al-Jum'ah, yang menjelaskan tentang kewajiban salat Jumat. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika di masa jabatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang Yahudi mendatangi beliau kemudian mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang mana apabila ayat tersebut turun kepada kami, niscaya akan kami jadikan hari di mana ayat tersebut turun sebagai hari raya." Lalu Umar bertanya, "Ayat yang mana?" Orang Yahudi tersebut membacakan ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Lalu Umar mengatakan, "Demi Allah, aku mengetahui kapan ayat tersebut turun, di mana dan siapa saja yang hadir ketika itu." Umar mengatakan ayat tersebut turun pada hari Jumat di Mina, dan orang-orang yang hadir adalah, kemudian beliau menyebutkan orang-orang yang hadir. Demikianlah keutamaan hari Jumat, yang mana padanya terkumpul hal-hal yang besar, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi, pada hari Jumat disempurnakannya agama Islam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah." Hari yang terbaik yang mana matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat tidak akan ditegakkan kecuali pada hari Jumat. Demikian kejadian-kejadian yang besar, mulai dari penyempurnaan agama, kemudian penciptaan manusia pertama, hingga penegakan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat, yang menunjukkan akan keutamaannya hari Jumat. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan akan keagungan hari Jumat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Huzaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Adallallahu 'anil jum'ah man kana qablana, fa kana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad, faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah." Allah menyimpangkan kaum-kaum sebelum kita dari hari Jumat, maka untuk kaum Yahudi dijadikan untuk mereka hari Sabtu, itu hari untuk mereka beribadah. Kemudian untuk kaum Nasrani dijadikan untuk mereka hari Ahad untuk beribadah. Faja Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kepada kita hari Jumat, maka hari Jumat menjadi salah satu hari rayanya kaum muslimin. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaannya hari Jumat. Dan di antara keberkahan yang dimiliki hari Jumat adalah bahwasanya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu, atau di hari Jumat itu terdapat waktu yang mana ketika seorang muslim, seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, maka doanya
pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Sahihain, itu Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli wa yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Pada hari Jumat terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat Jumat melakukan salat pada waktu tersebut dan memohon sesuatu kepada Allah taala, niscaya akan dikabulkan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan akan sedikitnya waktu yang mustajab tersebut. Para ulama dari kalangan tabi'in, sahabat tabi'in dan orang-orang setelah mereka berbeda pendapat tentang apakah waktu tersebut masih ada sampai saat ini ataukah sudah dihapuskan. Dan ulama-ulama yang berpendapat bahwa waktu tersebut masih ada juga berselisih tentang kapan terjadinya waktu tersebut, sehingga muncul 30 pendapat tentang waktu tepatnya dikabulkan doa tersebut. Namun di antara 30 pendapat tersebut ada 2 pendapat yang lebih atau yang paling kuat. Pendapat yang pertama adalah bahwa waktu tersebut dimulai ketika imam duduk sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi imam baru datang, duduk, di situ tempat mustajab pada hari Jumat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala anna Abdullah bin Umar qala lahu asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ah qala qultu na'am sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqda as-salah. Dari Abu Burdah bin Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Jadi ketika imam baru datang, salam kemudian duduk, bisa jadi di situ, atau ketika imam duduk di antara dua khutbah. Di antara para ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa pendapat ini sahih. Sedangkan Imam As-Suyuti rahimahullah menentukan bahwa waktu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ketika didirikannya salat atau di dalam salat. Pendapat yang kedua adalah bahwa batas akhir dari waktu tersebut adalah setelah salat asar, yaitu dari awal hari Jumat sampai salat asar. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ah 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhiru sa'atin ba'dal asri. Hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun
yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat dan ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asar. Berarti 12 jam dari setelah asar ke depan itu waktu yang mustajab. Dan di antara ulama yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf. Dan di balik itu semua terdapat faedah dari disembunyikannya waktu tersebut, yaitu supaya para hamba bersemangat dalam berdoa, tidak hanya berpatokan dalam satu waktu. Mereka terus berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari di hari Jumat, dengan harapan supaya bisa bertemu dengan waktu tersebut. Kemudian di antara keberkahan lainnya yang dimiliki hari Jumat adalah bahwasanya siapa saja yang menunaikan sholat Jumat sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, maka dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya akan diampuni, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tahrin wa yadhinu min dihnihi aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, kemudian berminyak dengan meminyaki rambutnya atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid dan tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Ketika dia masuk masjid, dia mengisi shaf yang masih kosong, tidak mengganggu shaf yang sudah penuh. Kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan yang dituntunkan, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam sedang berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Dalam riwayat Imam Muslim terdapat tambahan 3 hari dari pengampunan tersebut. Jadi waktu yang diampuni itu 10 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala thumma atal jum'ah fa sallama qudira lahu thumma ansat hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam." Barang siapa yang mandi lalu kemudian mendirikan salat semampunya, selanjutnya diam mendengarkan khutbah hingga khutbahnya selesai, kemudian salat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Kemudian ditambahkan 3 hari menjadi 10 hari, ya. Tentunya dengan syarat terpenuhinya hal-hal yang disebutkan dalam hadis-hadis yang barusan kita bacakan, yaitu dengan mandi sebelum berangkat berangkat sholat Jumat, berhias dengan menggunakan wewangian, kemudian sesampainya di masjid tidak mengganggu shaf yang sudah ada. Lalu ketika imam berkhutbah, dia mendengarkan dengan seksama, barulah keutamaan tersebut didapatkan. Dalam hadis yang lain disebutkan satu syarat lagi,
supaya mendapatkan pengampunan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kaba'ir." Salat fardu yang 5 waktu antara satu salat dengan salat yang lainnya, kemudian salat Jumat dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa yang terjadi di antara kedua ibadah tersebut, dengan catatan apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jika terjadi dosa-dosa besar di sela-sela ibadah tersebut, maka pengampunan tersebut dalam hadis ini dibatalkan. Kemudian keutamaan berikutnya yang dimiliki hari Jumat adalah keutamaan yang besar bagi siapa saja yang datang paling awal. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jum'ah ghuslal janabati thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'ati khamisati faka'annama qarraba baydatan fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikah yastami'una adh-dhikra." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, seperti mandi wajib, lalu bersegera pergi ke masjid, maka seakan-akan ia berkurban dengan unta yang gemuk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi betina. Barang siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat, seakan-akan ia berkurban dengan ayam. Dan barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, sudah naik mimbar, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan nasihat. Jadi semakin awal seorang datang, semakin besar pahala yang didapatkan. Orang-orang yang datangnya terakhiran, maka semakin kecil pula pahala yang didapatkan. Dan apabila imam sudah naik di atas mimbar, maka para malaikat yang bertugas untuk mencatat orang-orang yang datang sholat Jumat menutup catatan mereka. Jadi orang-orang yang datang setelah imam atau khatib naik mimbar, dia tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Dikatakan oleh para ulama, mereka tidak mendapatkan keutamaan pahala sholat Jumat. Akan tapi mereka mendapatkan pahala sholat zuhur. Demikian keutamaan yang dimiliki hari Jumat. Dengan mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, semoga kita semakin bersemangat dalam menghadiri sholat Jumat. Dan berikutnya adalah ada beberapa hukum-hukum yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama adalah hukum meninggalkan sholat Jumat. Disebutkan dalam hadis riwayat Abul Jad Ad-Damri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahabunan biha taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci hatinya.
Dalam hadis yang lain disebutkan, man tarakal jum'ah salasan min ghairi daruratin taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali padahal bukan kondisi darurat, maka Allah akan kunci hatinya. Ini merupakan hukuman yang sangat besar, yang mana orang-orang yang hatinya sudah terkunci, maka tidak akan ada nasihat yang bisa masuk, sehingga lambat laun hatinya akan semakin kotor, kemudian tersesat. Ini merupakan azab yang sangat mengerikan bagi kaum muslimin. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, khatama alaihi wa ghasyahu wa mana'ahu at-tafahu wa ja'ala fihi al-jahla wal jafaa'a wal qaswah. Allah akan kunci hatinya, menutupnya dan menghalanginya dari kasih sayang Allah, dan Allah akan jadikan kejahilan, kekasaran dan kerasnya hati padanya, atau Allah akan jadikan hatinya seperti hati orang-orang munafik. Maka kalau hatinya sudah diharamkan dari kasih sayang Allah, apalagi yang mau diharapkan? Karena nanti di hari kiamat orang-orang akan masuk surga itu karena kasih sayang Allah, bukan karena amalan kita. Kalau mengandalkan amalan kita, maka tidak akan ada manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang menceritakan tentang seorang hamba yang ketika hendak dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Akan tapi hamba tersebut mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga sesuai dengan amalanku. Allah mengulangi kembali, masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan rahmatku. Dia terus mengatakan, masukkan aku ke dalam surga sesuai dengan amalanku. Maka Allah pun mengatakan, kalau demikian masukkan dia ke dalam neraka. Karena kita tidak tahu amalan kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan standar penerimaannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya. Bahkan orang yang meninggalkan salat Jumat 3 kali disebutkan dalam hadis yang lain, dia adalah orang munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tarakal jum'ata salasan min ghairi uzrin fahuwa munafikun. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia adalah orang munafik. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man tarakal jum'ata salasa jama'in mutawaliyatin faqad nabadzal islama wara'a dhahrihi. Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Dengan kata lain, dia telah keluar dari agama Islam. Tapi yang itu, hadis-hadis yang kita bacakan tersebut merupakan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat Jumat tanpa uzur. Adapun jika ada uzur, maka tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fajama'atin illa arba'ata abdan mamlukun aw imra'atan aw sabiyan aw maridun. Salat Jumat itu adalah wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang-orang yang sakit. Jadi ada kelonggaran untuk orang-orang tersebut dari menghadiri salat Jumat.
Adapun yang selain dari yang disebutkan tadi, maka haram hukumnya dia meninggalkan salat Jumat. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan salat Jumat adalah bagaimana adab kita ketika mendengar khutbah. Karena di dalam salat Jumat itu yang penting, yang wajib itu bukan hanya sekedar salatnya saja, akan tapi mendengar khutbahnya juga wajib. Berbeda dengan hari raya yang lain, berbeda dengan salat Id ataupun salat Idul Adha ataupun Idul Fitri, yang mana pada salat Idul Adha ataupun Idul Fitri mendengarkan khutbah itu tidak wajib, ya. Tapi di hari Jumat mendengar khutbah itu wajib. Makanya khutbahnya sebelum salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta." Jika kamu berkata kepada temanmu, diamlah sementara imam sedang berkhutbah di hari Jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Jadi berbicara ketika imam sedang berkhutbah itu adalah dilarang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang mengatakan kepada temannya, diamlah sementara imam sedang berkhutbah di hari Jumat, maka dia telah berbuat sia-sia. Dalam konteks hadis ini, orang yang mengatakan ansit itu sedang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana amar ma'ruf nahi mungkar itu memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang buruk, itu merupakan hal yang baik dan bahkan merupakan salah satu dari pilar-pilar Islam yang penting. Akan tapi jika dilakukan dalam kondisi imam sedang berkhutbah, dikatakan dia sedang berbuat sia-sia dan bahkan bisa berbahaya bagi pelakunya. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan, wa man lagha wa takhatta riqaban nas kanat lahu zuhran. Barang siapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak-pundak manusia, maka Jumatnya itu bernilai salat zuhur. Jadi dia tidak mendapatkan pahala salat Jumat, tapi dapatnya pahala salat zuhur. Jika amar ma'ruf nahi mungkar saja seperti yang tadi dilarang, maka terlebih lagi perkataan-perkataan yang lain, perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan termasuk juga dalam hadis ini perbuatan-perbuatan yang dapat mengalihkan perhatian makmum dari mendengarkan khutbah, maka dia juga termasuk dalam lagaut, orang-orang yang sedang berbuat lalai. Entah itu dengan bermain kunci ketika khutbah sedang dilaksanakan, atau bermain HP, atau bahkan tidur ketika khatib sedang berkhutbah, maka dia sedang berbuat kelalaian. Namun ada juga kelonggaran bagi makmum ataupun imam dari berbicara ketika sedang terjadi khutbah, yaitu apabila pembicaraan tersebut apabila pembicaraan tersebut memang harus dilakukan, seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, salah seorang sahabat masuk ke dalam masjid kemudian langsung duduk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghentikan khutbah beliau lalu memerintahkannya untuk salat tahiyatul masjid. Dalam kesempatan yang lain, ketika kota Madinah sedang
ditimpa kemarau, salah seorang sahabat meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa agar diturunkan hujan ketika beliau sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangan beliau lalu berdoa supaya diturunkan hujan. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwasanya imam maupun khatib maupun makmum boleh berbicara jikalau memang ada keperluan yang mendesak. Di antara adab juga ketika mendengarkan khutbah yaitu menghadapkan wajah kepada khatib yang sedang berkhutbah. Ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu anhum yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, mereka semuanya menghadapkan wajahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan jika berkhutbah Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sementara sahabat-sahabat beliau menghadapkan wajah-wajahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Muti Al-Ghazal dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menaiki mimbar maka kami pun menghadapkan wajah kami ke arah beliau. Kemudian juga riwayat dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbar istaqbalnahu biwujuhina. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di atas mimbar, maka kami langsung menghadapkan wajah kami ke arah beliau. Kemudian masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, mereka menghadapkan wajahnya ke arah beliau. Jadi ketika imam sedang berkhutbah, yang dianjurkan itu menghadap khatib. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadikan khutbah kita lebih bermakna. Tidak hanya menghadiri sholat Jumat sekedar rutinitas mingguan saja, dan supaya sholat Jumat kita bisa sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW telah tuntunkan. Nahtatim dari kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.